Shalom sahabat Mitra Rema, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu, itu akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Demikianlah firman Tuhan, dan pagi ini tanggal 18 Januari kita akan merenungkan firman ini dengan tema yang saya beri judul pagi ini adalah posisi mujizat dan masalah. Banyak kali saudara dan saya mengalami masalah dan mujizat, tapi kita sering keliru melihat posisi mujizat dan masalah. Dan hari ini ada 3 poin yang mau disampaikan buat saudara dan saya untuk melihat posisi mujizat dan masalah. Kita mau masuk pada poin pertama. Poin pertama ada pada pembacaan kita tadi, yaitu masalah selalu berada di depan mujizat. Saudara lihat di dalam kitab Musa, kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 27, nanti saudara bisa buka di sana. Itu beberapa waktu yang lama Musa dan bangsa Israel mengalami masalah tentang air, kekeringan. Mereka tidak bisa minum, ternak-ternak nggak bisa minum, keluarga mereka tidak bisa minum. Begitu banyak orang, kurang lebih 600.000 orang yang dibawa Musa di padang gurun. Dan itu berarti masalah besar bagi Musa dan bangsa Israel. Jadi masalahnya terjadi duluan. Dan kemudian kita bisa lihat di akhir dari Keluaran 15 ayat, pada ayat yang ke-27, bangsa Israel dan Musa itu menemukan 12 mata air di Elim. Tuhan mau katakan di poin yang pertama ini buat saudara dan saya bahwa terkadang bahkan seringkali masalah itu datang lebih dahulu. Masalah itu di awal terlebih dahulu. Dengan catatan saudara dan saya harus terus berjalan sampai kita menemukan mujizat yang Tuhan sediakan. Seperti Musa dan bangsa Israel, mereka terus berjalan di tengah masalah, berjalan dalam kondisi kekeringan. Tapi di saat mereka berjalan terus, Musa terkonek dengan Tuhan, maka kemudian Tuhan membuat dia menemukan mata air, 12 mata air. Hal yang sama akan terjadi bagi saudara dan saya di setiap masalah kita yang datang dalam hidup kita. Ingat, setelah masalah itu terjadi, maka mujizat itu pasti akan datang. Masalah datang duluan, baru mujizat. Yang kedua adalah ternyata masalah itu berjalan bersama dengan mujizat. Masalah itu berbarengan dengan mujizat. Kita bisa lihat di dalam Bilangan 22 ayat 21 sampai 34. Di sana menceritakan tentang Bileam dan keledainya. Alkitab menceritakan di sana Bileam tiba-tiba mengambil keledainya yang sangat mengabdi baginya, lalu dia berjalan. Di dalam perjalanan, jalan yang Bileam pilih itu enggak disetujui oleh Allah. Maka malaikat Allah, Tuhan menyamar menjadi malaikat Allah, menghadang perjalanan Bileam dan keledainya. Di dalam penghadangan itu, keledai itu menyingkir sampai 3 kali, dan kemudian keledai itu membuat dia dan Bileam jatuh. Ketika Bileam mengalami kejatuhan karena sakit yang dibuat oleh keledai itu, maka dia memukul keledai itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara baca baik-baik di sana, ternyata waktu masalah Bileam jatuh sampai 3 kali dengan keledai, di sana ada mujizat yang terjadi. Mengapa? Keledai itu menghindar dari malaikat Tuhan yang mau membunuh Bileam. Walaupun Bileam gak tahu bahwa di tengah masalah itu mujizat keselamatan diberikan oleh Allah melalui keledai itu.
Terbukti Bileam malah memukul keledainya. Ini seringkali saudara dan saya tidak menyadari bahwa di tengah masalah, di tengah rasa sakit yang kita alami, sesungguhnya di saat itu mujizat sedang datang kepada kita. Ini banyak kali kita gagal melihat mujizat. Banyak kali kita hanya melihat masalah. Padahal di tengah masalah itu sesungguhnya mujizat juga sedang terjadi. Dan kemudian Tuhan juga menunjukkan kepada Bileam, jikalau keledai itu tidak menyingkir, maka kamu yang akan kubunuh. Ini luar biasa. Artinya keledai itu benar-benar menyelamatkan Bileam di tengah masalah. Benar-benar sedang terjadi masalah, Bileam selamat di masalah itu tandanya mujizat dan masalah berbarengan berjalan. Bahkan mujizat yang lain yang terjadi yang tidak dilihat Bileam adalah keledainya bisa berbicara loh. Nah, saudara dan saya seringkali luput untuk melihat mujizat, untuk melihat keajaiban Tuhan terjadi di dalam masalah kita. Bileam hanya fokus di jatuhnya saja. Bileam hanya fokus di rasa sakit ketika keledainya menjatuhkan dia. Tapi Bileam tidak lihat, Bileam tidak takjub bahwa Allah membuka mulut keledainya dan keledainya bisa berbicara. Andai kata Bileam bisa sadar saat itu di tengah masalah ada mujizat, Bileam pasti bilang, "Oh Tuhan, luar biasa. Kok keledai aku bisa ngomong ya?" Tapi ternyata itu tidak dilihat Bileam. Dan Tuhan katakan buat saudara dan saya pagi ini, seringkali saudara dan saya ketika masalah dan mujizat datang, kita lupa melihat bahwa di tengah masalah mujizat juga sedang terjadi. Ingat, di tengah masalahmu mujizat sedang terjadi. Di tengah masalah krisis keuanganmu mujizat juga bisa sedang terjadi. Di tengah masalah keluarga, anak, istri, orang tua, mujizat juga bisa terjadi. Di tengah masalah kesehatan mujizat juga bisa terjadi. Di tengah masalah gereja, pekerjaan, pelayananmu, ingat mujizat Tuhan juga sedang terjadi. Kita pindah pada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, kedudukan masalah dan mujizat adalah mujizat itu datang terlebih dahulu untuk mempersiapkan kita menghadapi masalah. Ini poin yang ketiga, ini sulit terjadi tapi juga terjadi dalam Alkitab. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 41 ayat 29 sampai 36. Sebelum terjadi 7 tahun kelaparan dan kekeringan di Mesir, Allah sudah berbicara kepada Firaun dan itu diterjemahkan oleh Yusuf. Mimpi Firaun itu diterjemahkan oleh Yusuf bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan dan setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan. Di titik ini Allah rindu berbicara buat saudara dan saya. Mari kita teladani Yusuf. Ketika kita ada di masa kelimpahan, mari kita berhikmat untuk mengelola segala mujizat yang terjadi. Untuk kita mengelola dengan baik segala mujizat Allah yang kita alami dalam hidup kita. Supaya ketika kita mengalami masa-masa sulit, supaya ketika masa-masa sukar datang, ketika masalah datang, kita akan tetap aman, kita akan tetap tenang, kita tidak akan mengalami krisis karena kita lebih siap, kita sudah siap di masa-masa kelimpahan, kita sudah siap di masa-masa yang ada mujizatnya. Ingat, ketika mujizat datang, kita harus berwaspada bahwa kita harus mengelola mujizat Tuhan itu dengan baik untuk mempersiapkan kita menghadapi masalah. Demikian 3 poin ini yang mau disampaikan buat saudara dan saya. Pilihan ada pada kita. Ketika masalah datang, mari kita lihat masalah itu ada di mana dan mujizat itu ada di mana. Terkadang masalah itu berjalan bersama mujizat, terkadang masalah itu di depan mujizat, tapi terkadang mujizat ada di depan masalah. Tuhan memberkati saudara. Salam mengalami mujizat dengan berkat Tuhan. Amin.